Oke, apa kabar Clickers? Kita ketemu lagi di episode kedua kali ini di Wanita Hebat Honda. Kira-kira siapa yang akan saya jemput untuk ngobrol-ngobrol dengan saya? Wanita muda yang sangat cantik, prestasinya begitu luar biasa. Sebentar lagi kita akan ketemu dengan dia. Hai, Melati Teja. Apa kabar sayang? Baik, Mbak. Wow, luar biasa. Siapa yang tahu? Pasti tahu semuanya, Melati Teja, Putri Indonesia Jawa Timur. Kita mau jalan-jalan kemana Melati hari ini? Ngikut Mbak Meiti aja. Ngikut Mbak Meiti. Mbak Meiti kalau bawa kemana-mana nggak boleh protes ya. Kita jalan ya. Let's go. Let's go. Oke. Sebentar kita mulai jalan. Apa kabar Melati? Baik, Mbak. Puji Tuhan. Lagi Luar biasa. kerja apa lagi? Sekarang lagi fokus sama Putri Indonesia Jawa Timur dan juga persiapan buat mewakili Jawa Timur di pemilihan nasional. Kapan itu? Kurang lebih Februari, Mbak. Oh, oke. Kalau misalnya persiapan begitu, apa sih yang dipersiapkan Melati? Pastinya banyak banget, mulai dari public speaking, kemudian stage act performance juga, catwalk, kemudian juga Bagaimana cara jalan gitu ya? bener Terus? banget, gimana cara berpenampilan di atas panggung dengan gaun-gaun yang mewah dan juga cantik-cantik. Terus persiapan juga nih, mulai dari national costume, kemudian evening gown. Oke. Dan yang National kostumnya pakai apa? National costume. Waduh, ini masih rahasia sih, tidak Mbak. boleh dibocorin Nggak bisa. ya. Nggak bisa dibocorin, Clickers. Maaf. Terus? Tapi pastinya keren banget dan mempresentasikan Jawa Timur. Oh, oke. Itu sudah dipersiapkan mulai dari sekarang ya untuk Februari ya. Bener banget. Berarti ada karantina gitu juga? Benar, nanti di bulan Februari bakal start karantina dan juga grand finalnya di tanggal 8 Maret. Kita ini kenal sudah berapa tahun ya Melati? Berapa ya? Dari zaman masih SMA ya, Mbak ya? Berarti 2014, kurang lebih udah 2014 hampir 9 tahun. Saya kenal Melati dari Melati SMA sudah 9 tahun. Berarti Kak Meiti ini muda sekali ya. Aduh, ada yang jatuh. Kita keluar yuk. Oke. Kita jalan-jalan. Mumpung Surabaya nih hari ini tidak terlalu panas biasanya. Aduh. Selamat sore. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dengan Melati ya. Kok bisa sih punya apa ya? Punya keinginan untuk menjadi seorang apa kalau di sini bilang putri-putrian pageant ya, ikut beauty queen. Kenapa ya? Awalnya itu sejujurnya iseng sih, Mbak. Iseng. Iya, jadi 2 tahun lalu aku tuh sempat ikut Putri Indonesia Jawa Timur untuk pertama kali dan sebenarnya emang pengennya itu udah ada, cuma aku merasa waktu itu belum siap. Jadi tapi karena kayak waktunya lagi senggang, akhirnya aku nyobain untuk nyoba. Dan ternyata dapat kesempatan buat jadi bagian dari Putri Indonesia Jawa Timur, dan selama setahun aku menjabat itu aku merasa berkembang banget nih sebagai seorang wanita dan aku juga semakin tahu nih sebenarnya beauty pageant itu tuh seperti apa sih. Iya. Kamu merasa berkembangnya dalam hal apa? Bisa sharing nggak ke teman-teman? Mungkin lebih ke arah ngeliat, oh ternyata beauty pageant itu nggak cuma ajang kecantikan yang apa ya, mencari wanita yang menarik saja secara penampilan, Mbak, tapi juga seorang wanita yang mau punya suara dan ingin menggunakan suara itu untuk memberdayakan yang lain. Dan aku suka banget sih sama value itu, makanya aku semakin tertarik. Aku juga mempersiapkan diri dan ikut lagi di tahun ini kayak gitu, Mbak. Yang menyuruh kamu, ada yang menyuruh nggak sih? Oh, saya disuruh mama, suruh papa, suruh ikutan apapun yang kamu lakukan, atau itu keinginan kamu sendiri? Keinginan itu datang dari aku sendiri, tapi pastinya nggak bisa lepas dari supportnya orang tua sih, Mbak. Apalagi mama ya. Mama gimana tuh biasanya kalau orang tua, ayo dong Melati, kamu begini. Iya, mama itu yang paling mendorong sih, karena awalnya aku pun ngerasa kayak aduh, emangnya aku bisa cocok nggak sih ikut ajang-ajang kayak gini. Terus mama selalu ngeyakinin bahwa untuk terus
terus nyoba gitu loh Mbak. Jadi akhirnya Bisalah, kamu bisalah kayak gitu selalu ya. ngasih positive affirmation. Lagi ya, maaf terjadi hal-hal yang hil-hil. That's okay. Pada saat kamu mengikuti Putri Indonesia Jawa Timur tahun kemarin ya? Baru tahun ini? Baru bulan lalu Mbak. Oh, baru bulan lalu. Akhir bulan. Merasa yakin menang atau agak ragu-ragu, jadi begitu menang, aku bisa menang. Kan banyak orang yang kadang-kadang mengikuti satu ajang suka ragu-ragu, aduh aku nih bisa menang apa enggak, ada yang begitu. Tapi ada juga yang yakin, oh aku pasti menang. Kamu sendiri dalam posisi yang seperti apa pada saat ikut itu? Kalau ditanya yakin atau enggak, aku bisa bilang aku lebih yakin dibanding 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu sudah pernah ikut? Sudah. Terus? Tapi kalau ditanya pasti menang atau enggak, aku cuma selalu jawab ya doain aja. Karena kita kan nggak pernah tahu siapa pesaing kita dan bagaimana juri menilai kita ataupun pesaing kita kan Mbak. Jadi ya yang penting kita melakukan yang terbaik gitu ya. Bener, yang penting I already do my best and benar-benar let God do the rest gitu. Oke. Pada saat ternyata diumumkan Melati Teja. Wah, masih merinding sih sampai sekarang. Bahkan Mbak Miti mengulang kalimat itu pun aku kayak merinding banget. Aku ngerasa masih nggak percaya, tapi di satu sisi juga lega ya Mbak, karena apa ya, pencapaiannya lebih baik daripada 2 tahun yang lalu dan sesuai target. Betul, mungkin kalau bisa jadi pelajaran untuk kita semua, makanya kalau melakukan sesuatu tuh jangan ragu-ragu, mungkin gitu ya Melati. Benar, jangan ragu-ragu, jangan pesimis, bener, jangan menuin otak sama hal-hal negatif duluan kayak gitu sih. Betul, jadi kayaknya harus yakin supaya nanti kalau kita yakin kita melakukan segala sesuatu itu kan maksimal ya. Benar, lebih legowo sih Mbak. Kamu merasa cantik nggak sih Melati? Merasa sih Mbak. Iya, kita wanita harus merasa cantik dong. Ya. Walaupun modelnya kayak apa, kayak Kak Meiti nih pede-pede aja kok. Walaupun tingginya mungkin semeter nggak sampai ya. Makanya kenapa clicker saya tuh nggak berani berdiri di sampingnya Melati. Nanti dikira ibu dan anak, bukan ibu dan anak. Dikira ini kurang gizi ya, kok kecil sekali. Imut sih Mbak Meti. Oke, gimana sih caranya supaya kita bisa lebih percaya diri begitu Melati? Well, kalau bilangnya cantik sih Mbak, aku ngerasa standar cantik aku tuh ketika kita tuh mau percaya diri lah sama apa yang kita miliki gitu. Karena balik lagi ya Mbak, kan kita beda-beda. Dari secara fisik itu kita punya tampilan yang pasti berbeda. Misal kayak Melati yang tinggi, terus Mbak Miti yang imut-imut, kayak gitu kan tetap juga cantik gitu loh. Jadi as long as you are confident with yourself, I mean like you will show your own beauty. Betul. Gitu. Dan caranya gimana? Ya selalu positive affirmation ke diri kita, menyadari bahwa yang nggak bisa dipungkiri, secantik-cantiknya orang, mau sepinter-pinternya orang, orang tuh juga tetap punya kelemahan. We embrace our flawness and apa ya, turn it into our something yang bisa memperkuat diri kita. Misal nih kayak Melati, dulu Melati ngerasa insecure sama tinggi badan Melati. Kok tinggi banget sih gitu ya? Ada kadang-kadang orang yang seperti itu loh Melati, padahal ternyata itu bisa menjadi satu kelebihan ya. Bener, dulu aku ngerasa oh ini kayak Melati ini tinggi banget, aku ini tinggi banget ya, beda banget dari cewek-cewek yang lain, ngerasa nggak normal. Tapi ternyata Tuhan nunjukin caranya sendiri untuk memperlihatkan bahwa tingginya Melati itu bisa jadi kekuatan loh buat Melati. Ya akhirnya Melati bisa terjun ke dunia modeling juga dan sekarang di beauty pageant kayak gitu. Oke. Suka musik? Suka. Hobinya apa sih Melati? Dengerin musik. Iya, saya kasih tahu ya, Kak Meiti kasih tahu ya. Ini di Honda, di BRV ini soundnya luar biasa. Kalau kita naik BRV, ini speakernya ada 6. Wah. Di depan 2, di tengah 2, di belakang 2. Berarti merata banget nih suaranya. Betul. Terus kalau misalnya Kak Meiti lagi jalan nih nyetir, di sebelah kiri ada motor, Kak Meiti nggak bisa lihat. Kita bisa lihat dari layar ini, layarnya 7 inch.
Dan kami puter ya lagu ya, radio. Kita putar radio. Wah, itu suaranya itu nih dari sini kami dibesarin. Oh, lagu Mandarin. Nah, nih 101,9 Klik FM. Oh, Klik FM ini. Tuh. Asik kan soundnya? Jadi kalau misalnya kita duduk di depan, duduk di tengah ataupun duduk di belakang, sama-sama kita bisa mendengarnya, menikmati mendengarnya dengan lebih jelas. Mau putar radio, putar bluetooth, apapun segala macam. Ini adalah salah satu kelebihannya Honda. Makanya kita jalan-jalannya pakai Honda. Kamu kuliah fakultas Hukum, Mbak. apakah memang rencana mungkin mau menjadi seorang pengacara, notaris atau apa? Kalau itu sih masih belum ada rencana, Mbak. Cuma memang apa ya, awalnya masuk fakultas hukum tuh karena sesimpel nggak suka matematika sih. Kenapa? Apa yang membuat kamu bete sama 1 ditambah 1 sama dengan 2 itu? Nggak tahu ya, Mbak. Kayak ngerasa not into the subject. Akhirnya milih hukum. Itu sejujurnya. Tapi setelah masuk fakultas hukum ternyata jauh lebih seru. Kayak orang kan selalu mikir kalau fakultas hukum tuh oh ya ngafalin undang-undang. Padahal sebenarnya enggak, Mbak. Sebenarnya seperti apa sih? Sebenarnya itu lebih ke arah kamu itu mempelajari kasus yang ada dan mencari tahu mana aja nih pasal-pasal yang bisa dikenakan ke kasus itu. Jadi benar-benar kayak detektif gitu loh. Oh iya. Belum lagi ada bahasa-bahasa Belandanya kan? Benar, tapi itu basic banget sih dan nggak terlalu banyak dipakai, tapi memang di refer karena hukumnya Indonesia itu kan diadopsi dari Belanda. Oh oke, ternyata seru ya. Padahal pada saat itu masuknya di fakultas hukum karena aku tidak suka matematika. Tapi endingnya ternyata ada matematika, Mbak. Tetap ada ya. Hitungannya dari mana tuh matematikanya? Hukum waris. Oh. Tapi kan simple mathematics jadi masih aman. Oh oke. Cita-citanya sebenarnya apa sih? Cita-citanya pengen bahagia, Mbak. Sesimpel itu ya. Iya. Bahagia itu kalau kita bahagia Melati, segala sesuatu tuh jadi mudah. Benar. Sakit, kalau hati kita gembira, sakit bisa sembuh. Benar. Tapi kalau kita sakit, kalau kita sehat, hati kita sedih, bisa jadi sakit. Iya, benar-benar. Terus bahagia menurut Melati seperti apa? Bahagia. Definisi bahagia. Aku cita-citanya ingin bahagia. Definisi bahagianya? Banyak sih, Mbak, bentuk bahagia buat aku pribadi. Misal bisa masih berada di dekat-dekat orang yang aku sayangi, bahagia buat aku. Terus juga sesimpel bisa, itu ya. Terus bisa berbagi dan jadi berkat buat banyak orang, itu juga kebahagiaan buat aku. Kayak aku bisa masih ikut kegiatan sosial, masih bisa ngajar anak-anak di daerah-daerah, kayak gitu. Definisi bahagia sih buat aku banyak banget, jadi nggak bisa aku sebutin apa semuanya, tapi banyak banget. Salah satunya adalah itu ya. Ngomong-ngomong kriteria orang yang disayangi, seperti apa kriteria pasangan Melati Teja kelak nanti harus seperti apa? Yang supportive lah, Mbak. Terus yang bisa mendorong aku buat jadi pribadi yang lebih baik. Itu pastinya kriteria utama. Harus ganteng, tingginya melebihi aku, kaya raya, baik hati, tidak sombong. Ya harus masuk juga itu kali ya. Boleh, amin. Apakah harus lebih tinggi dari kamu? Sementara kan kalau putri Indonesia kita tahu semuanya tinggi-tinggi. Kamu tingginya berapa sih? 174. 174. Sama saya sepertinya beda 24 cm. Jauh banget. Oke, pernah nggak Melati merasa titik terendah dalam hidupnya Melati? Apa? Titik terendah. Apa ya, Mbak? Dibilang titik terendah
lalu juga jadi titik terendah aku. Walaupun awalnya iseng, tapi kalau misal udah masuk kompetisi, itu kan pasti ada dorongan dalam diri kita yang pengen menang lah Mbak. Nggak bisa dipungkiri itu. Betul. Tapi ternyata 2 tahun lalu belum berhasil nih buat mepresentasikan Jawa Timur di Putri Indonesia. Itu salah satu titik terendah aku juga. Aku merasa gagal, aku merasa kayaknya beauty pageant it is not my thing gitu. Padahal orang di sekitar aku tuh bilang bisa, ayo ikut lagi, comeback kayak gitu. Tapi dalam diri tuh banyak self talk gitu loh Mbak, kayak ngerasa kayaknya nggak bisa deh, aku aja kayaknya aku masih kurang ini deh, kayak aku kurang pintar, kurang ini, kurang itu gitu loh. Itulah kadang-kadang kepercayaan diri itu bisa dari luar, bisa dari dalam. Benar. Ya, dari dalam itu adalah obrolan kita sendiri dengan diri kita. Kalau obrolannya positif sih nggak apa-apa. Begitu obrolannya kayaknya nggak bisa deh, kayaknya aku nggak mampu deh. Nah itu bahaya ya Melati ya. Benar banget. Apa yang membuat kamu 2 tahun yang lalu kamu merasa kamu gagal itu karena apa? Karena selain kamu nggak yakin tadi itu. Karena pertama nggak berhasil, gagal. Hitungannya gagal lah Mbak. Nggak sesuai ekspektasi dan dorongan diri. Betul, pengen menang. Itu apa yang membuat kamu merasa kayaknya aku nih kemarin itu belum menang karena aku ngelihat aku yang dulu tuh lebih childish ya Mbak. Terus kalau misal ngobrol sama orang pun juga jatuhnya malah kayak teman. Semua orang disamaratakan gitu. Padahal kan kita juga harus bisa menempatkan diri dengan orang lain gitu loh Mbak. Itu sih yang aku rasa salah satu poin yang masih jadi kelemahan aku 2 tahun lalu. Kita ngobrol sama siapa, yang lebih tua kah, lebih muda kah, seumuran kah. Benar. Begitu ya, kita harus tahu, nggak semua disamaratakan. Oke, kalau cita-cita yang belum kesampaian. Cita-cita, ini sebenarnya nggak banyak yang tahu sih Mbak. Tapi sejujurnya dalam hati tuh aku kan suka banget sama fashion. Dan aku punya keinginan untuk bisa punya my own fashion business. Tapi yang apa itu? Pengen punya clothing line gitu Mbak. Oh, oke. Tapi yang pasti clothing line ini, bisnis ini aku berharap banget bisa jadi berkat buat banyak orang, buka lapangan pekerjaan buat mereka, dan juga pengen memberdayakan ibu-ibu sih. Kayak apalagi kan ibu-ibu rumah tangga gitu kan, yang biasanya di rumah aja gitu loh. Kan lumayan nih bisa punya penghasilan tapi di rumah aja kayak gitu. Pengennya ya Mbak. Jadi jatuhnya kayak socialpreneur gitu. Kamu kok mulia sekali sih, pantesan aja kamu menang menjadi Putri Indonesia Jawa Timur ya, luar biasa loh hatinya dia. Kalau Kak Meiti ditanyain kamu kepingin apa? Aku kepingin buka usaha supaya aku menjadi kaya gitu. Padahal enggak ya. Yang penting kayanya adalah kaya berbagi, kaya hati untuk bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Benar. Dan jujur Mbak, menurut aku apa ya? Kaya itu nggak cuma materi ya Mbak. Aku ngerasa gini, kalau setiap kali aku berbagi gitu, aku ngerasa aku bahagia banget. Terus aku kayak merasa kaya secara positive things gitu. Kayak gitu Mbak. Karena kaya itu bukan berarti harus materi gitu ya. Benar. Kayak apa ya? It is something yang lebih dari nilainya tuh nggak bisa ternilai sih Mbak. Perasaannya itu loh Mbak. Gimana ya jelasinnya? Ya betul Kak Meiti bisa menangkap gitu ya. Kadang-kadang kebahagiaan itu bukan berarti harus materi. Benar. Kita dapat mobil, dapat rumah, dikasih uang, tapi ada sesuatu yang saya nih udah cukup bahagia loh dengan seperti ini. Gitu, yang seperti tadi kamu bilang ke Kak Meiti kan. Benar. Saya bahagia, saya ketemu sama orang-orang terdekat saya aja saya udah bahagia. Benar. Gitu. Tidak perlu saya dapat sesuatu yang berupa materi. Benar. Ya betul kan. Nah, Melati, tadi dalam hidup itu saya ingin membuka satu apa tadi? Yang mana? Kamu cita-citamu membuka satu clothing line yang menghadirkan si ibu-ibu ada di situ gitu. Adakah cita-cita yang lain selain itu yang aku juga kepingin ini nih? Cita-cita lain ya Mbak. Atau S2 melanjutkan kuliah? S2 sebenarnya pengen sih Mbak. Tapi memang
menunggu rezeki mungkin maksudnya nunggu by financially more stable, terus juga mungkin ada rezeki apa gitu, mungkin kita nggak tahu, tapi pengen sih ngelanjutin S2 juga. Pernah patah hati? Selain patah hati karena tidak menang 2 tahun yang lalu, patah hati karena seorang pria? Pernah, tapi ya udah mbak, nggak usah berlarut-larut. Mungkin ada teman-teman itu yang patah hati terus dia berlarut-larut sampai sedih, sampai nggak mau ini nggak mau itu. Melati bisa kasih satu semangat nggak buat mereka yang Melati rasakan ketika Melati patah hati? Kalau lagi patah hati sebenarnya nggak apa-apa sih, sedih mbak, wajar lah. Iya, apalagi betul. Cewek tendensinya lebih pakai perasaan ya. Betul. Terus juga, jadi menurut aku kalau misalnya kalian lagi patah hati, it is okay, maksudnya to take a break. Mau nangisi aja, kelarin aja tuh mata sampai bengkak aja gitu. Tapi setelah itu ya udah, Move on dong. move on. Iya, jangan ngerasa terlalu berlarut dalam kesedihan. Aku adalah orang yang paling menderita di dunia. Terus yang paling penting sih mbak, biasanya apa tuh? abis sakit hati itu malah kita ngerasa value kita berkurang. Kita ngerasa kayak ya patah hati karena kita yang kurang, karena kita kurang cantik, kita kurang apa kayak gitu, kayak self talk, negatif self talk kayak gitu, terus pasti terjadi ketika patah hati. Tapi itu janganlah berlarut-larut. Iya. Yang Melati lakukan pada saat patah hati apa? Menyibukkan diri, pergi sama teman-teman. Itu 2 hal yang paling mempermudah diri untuk move on. Betul. Jalan-jalan kesana kemari, iya nggak sih? Banyak yang di luar sana, anak-anak muda yang dia tahu kelebihannya dia ini, kelebihannya itu, kelebihannya ini, tapi sepertinya kok dia tidak punya semangat, dia tidak punya keinginan, atau dia merasa kok susah ya. Ada yang kuliah, lulus kuliah, baru kerja, baru berapa bulan, keluar ini nggak enak banget sih gitu. Terus ada yang baru lulus SMA, nggak mau kuliah deh. Banyak di luar sana yang seumuran kamu, masih anak-anak muda, tapi kayaknya kok tidak punya semangat. Adakah tips trik dari dirimu Melati sebagai sesama anak muda supaya di luar sana itu kalau mendengarkan kita ngobrol-ngobrol itu bisa termotivasi? Pertama, find something that you like. Yang kedua, ditemukan dulu ya, nih aku nih sukanya apa ya. Kira-kira. Tapi jujur memang kalau anak muda sekarang kan rasanya semua tuh mau dicoba ya. Itu nggak apa-apa banget. Jadi mending pertama pastinya nyobain aja. Kamu mau apa cobain, kamu mau apa cobain. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misal udah tahu nih kira-kira yang mana yang cocok, tekuni hal itu. Dan ketiga, komitmen ya mbak. Karena komitmen tuh susah loh ya. Iya, karena yang susah itu menemukan sesuatu yang kita suka itu menurut aku jauh lebih gampang daripada mempertahankannya kayak gitu. Jadi ya memang komitmen. Terus terakhir itu penting banget society sih. Lingkungan di sekitar kalau nggak suportif, malah yang kayak menjatuhkan, itu bikin kita itu malah ngerasa kayak aduh nggak usah diterusin aja gitu sih Pak. Dan terakhir inget tujuan awalnya. Pastinya kan kita semua pengen sukses ya. Betul. Terima kasih sudah hadir di Wanita Hebat Honda. Kenapa Kak Meiti makanya mengundang Melati? Karena Kak Meiti percaya Melati adalah wanita, salah satu dari sekian banyak wanita-wanita hebat di Indonesia. Amin. Sukses untuk Melati cita-citanya, kemudian untuk putri Indonesianya. Amin. Semua warga Jawa Timur mendoakan Melati supaya nanti bulan Februari sukses. Oh iya, sebentar. Apa mbak? Ada hadiah buat Melati sebelum Melati turun. Ingin tahu hadiahnya apa? Nih di belakang ada nih, Kak Meiti berhenti sebentar. Surabaya itu kan panas ya. Iya. Walaupun sekarang ini ada agak-agak hujan. Benar. Yang pertama dari Honda. Ini buat kamu. Terima kasih. Coba dicek siapa tahu hadiahnya itu kunci mobil. Kemudian yang kedua ini ada ice cream dari Ice Cream The Bolivar. Wow. Ice Tart. Suka kan? Suka banget. Makanya
Apalagi Surabaya ini panasnya luar biasa. Jadi dengan minum es krim The Boliva, rasanya pasti jadi dingin. Iya. Hati jadi lebih dingin. Benar. Melati, terima kasih Terima banyak. kasih, Mbak. Sampai ketemu lagi ya. Ayo. Oke, itu obrolan kita dengan Melati. Kita turunin Melati sekarang ya. Jangan sampai kita turunin di pinggir jalan. Kita harus turunin dia di mall, kemudian saya parkir, kemudian kita sama-sama makan ya. Boleh, Oke, boleh. let's go.